Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur nikmat puji Allah Ta'ala, alhamdulillah hingga subuh hari ini kita masih mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita minta setiap salat. Permohonan pertama kita saat membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon. Permohonan pertama kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus inilah yang disebut dengan hidayah. Jadi kita bisa hadir di sini, duduk bersama, sujud bersama, zikir bersama, itu karena petunjuknya Allah, hidayahnya Allah, yang justru itulah yang pertama kali kita minta saat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ceramah subuh kali ini kita mendapat surat khusus Pak Ustadz, yaitu ceramahnya 20 menit. Luar biasa ini. Oh, ceramah taruh ini. Kalau ceramah subuh, oh bebas. Berarti sesuai keadaan. Gampang itu kalau Ustaz mau disuruh berhenti ceramah. Jangan makin marah-marah, jangan makin gamusuh. Kalau Ustaz mau disuruh berhenti ceramah, ini mau yang di depannya. Kalau tunduk mi khusyuk, apalagi ada zikirnya sedikit, astagfirullah, subhanallah, berhenti sendiri tuh kepada ustaz. Tapi kalau semangat begini jamaah, ustaz lebih semangat lagi. Tapi meskipun tidak dibatasi waktu, ustaz itu tidak lama kalau ceramah. Saya pernah ceramah, ada guru saya di depan, Pak Prof. Berarti ku tak kalas-kalas ceramah. Kalau ada guru itu ada ceramah berat. Tapi karena namanya amanah, kita harus jalankan. Setelah ceramah nak panggil betul kak, sini ki dulu nak. Mati bija. Sini ki. Iya Prof. Nah karena nak bagus sekali ceramah ta. Saya bilang tabe Prof, kalau bagus berarti itu hasil didikan tak itu Prof, nak bisa bagus. Tapi saya penasaran bagian mananya itu ceramah saya yang bagus. Saya tanya, tapi Prof, bagian mananya ceramahku bagus? Jadi nanti setiap ceramah saya akan sampaikan itu yang bagus. Apa nak bilang? Bagus sekali nak ceramah tak, karena tidak lama. Oh, sejak itu saya tidak pernah lagi lama-lama ceramah. Ternyata banyak suka itu kalau kita tidak lama. Namanya paket hemat. Ibu-ibu paling suka kalau pakai hemat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kehadiran kita di sini, semua ibadah yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan, itu hasil perjuangan kita, kesungguhan kita. Allah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menemuiku, kata Allah. Dalam beberapa tafsir dijelaskan, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melakukan ketaatan kepadaku, lanahdiyannahum subulana, akan kumudahkan jalannya. Jadi kesungguhan itulah yang membuat perasaan ini mudah.
Contoh, saat puasa, ini puasa atas sudah 24 di berlalu. Kalau di luar Ramadan, yang biasa ya begini yang biasa begini. Kalau di luar Ramadan, jam 7, jam 8, lusak mipak kasiakna kalau tidak dapat beginian. Kalau tidak ada korekna, kalau mana itu kompor gas ke di palato-lato. Saking mauna itu. Tapi coba saat puasa, setelah subuh, maghrib, sudah tompi buka baru nak cari itu. Kenapa bisa bertahan itu kurang lebih 12 jam? Bisa bertahan, tidak menyentuh itu. Karena saat ia puasa, hamba ini sedang bersungguh-sungguh. At-tojeng-tojeng. Dalam bahasa agama itu sungguh-sungguh disebut dengan jihad. Kenapa itu perang selalu disandarkan dengan jihad? Jihad itu kayak melekat dengan perang. Karena orang yang berperang tidak ada yang santai-santai. Maka saat kita bersungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh tarawih, sungguh-sungguh iktikaf, sungguh-sungguh melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan, maka kita dikategorikan sebagai hamba yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihadlah yang membuat kita bisa hadir subuh hari ini. Karena sebenarnya kalau subuh begini, termasuk menghadiri salat tarawih, ceramah tarawih, kalau perasaan mau ditanya, sebenarnya yang paling bagus itu sandar-sandar di rumah. Kalau sudah makin buka, kita kenyang. Tapi kenapa ada di masjid? Karena jauh lebih mulia kita sandar-sandar di masjid daripada sandar-sandar di rumah. Apalagi di masjid saya lihat ini banyak tiang-tiang. Kalau ada yang suka sandar di tiang ini, jangan lalu ki ambil tempat orang. Simpangkan itu yang biasa ya. Jangan kau tahu, Pak Haji di situ Dia simpangkan. Boleh itu. Kenapa begitu? Kalau kita umroh, haji, di Masjid Nabawi itu banyak tiang-tiang. Di situ ada nama-nama. Termasuk salah satu tiang di situ ada tiangnya istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa disandarkan itu tiang Aisyah radhiyallahu anha? Karena istri Nabi suka duduk-duduk di situ, sandar-sandar di situ. Maka suatu saat kalau ada tempat di masjid ini senang kita tempati, suatu saat kita tidak ada, setiap jamaah lain melihat apa Nabi bilang, Pak Haji dulu suka di sini, almarhum di sini dia itu almarhum. Tidak ada mak itu, masih disebut-sebut gitu. Iya. Karena jamaah itu beda-beda. Ada jamaah setiap masuk senangnya pas di depan mimbar. Ada jamaah senang di sudut kiri. Ada jamaah senang di sudut kanan. Ada jamaah senang dekat tiang. Beda-beda. Dan masing-masing punya pertimbangan. Ada mungkin senang di sudut karena bilang dekat-dekat ke AC saya suka kalau dingin-dingin. Ada saya tidak suka kalau dingin, saya di sini pas tidak dingin. Ada saya di depan mau mencari keutamaan. Masing-masing pertimbangannya orang. Kalau ada jamaah sudah sering setiap masuk di situ duduk, setiap masuk situ duduk, maka bagus kalau disimpangkan itu tempatnya. Kalau sudah terbiasa. Beda kalau tidak biasa, karena beda-beda orang. Ada juga jamaah masuk bukan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan di mana bestinya, temannya. Di sebelah temanku maka dia duduk di sana juga. Di sebelah sana dia lari ke sana. Karena Nabi bilang kalau sebentar sudah salat mau bicara-bicara. Ada juga jamaah begitu. Kalau yang begitu modelnya tidak disimpangkan di khusus, karena luas di masjid tempatnya. Bapak Ibu jamaah, kesungguhanlah yang menghasilkan ibadah yang kita lakukan hingga malam ini atau subuh hari ini 25 Ramadan. Itu hasil kesungguhan kita. Dan yang bersungguh-sungguh itulah yang akan mendapat nanti keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkan Allah sudah pasti sudah pasti. Dan Lailatul Qadar itu tidak seperti orang yang membawa undangan bilang ini jina datangi, ini toh jina datangi. Tidak, diturunkan semuanya.
Tapi tidak semua dapat keutamaannya. Ibaratnya ini Al-Quran diturunkan. Ini Al-Quran sudah turun, tapi tidak semua orang dapat pahala membaca Quran. Siapa yang mendapat pahala membaca Quran? Orang yang membaca Al-Quran. Maka ketika Lailatul Qadar ini diberikan keutamaan 1000 bulan, maka saat Lailatul Qadar itu turun, kita zikir pada saat itu, maka zikir tak nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita salat pada saat itu, maka nilai salat kita sama dengan nilainya 1000 bulan. Jadi sudah pas ini turunnya. Tapi ada juga orang Lailatul Qadar turun, dia sedang nyenyak tidurnya, maka tidurnya nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi pernah paski berdosa, maka dosanya juga lebih bahaya lagi. Maka itulah sebabnya saat malam-malam ganjil itu umat Islam berlomba-lomba melakukan amal ibadah. Tapi yang bisa mendapat itu hanyalah hamba yang melakukan jihad atau bersungguh-sungguh. Karena itu berat bagi yang tidak melakukannya. Jadi ibadah itu berat bagi yang tidak melakukan. Nah lihat orang, susahnya itu karena dia belum melakukan. Susahnya itu zakat karena dia belum laksanakan. Susahnya itu karena belum. Kalau kita sudah jalani, Allah janji, lanahdiyannahum subulana, kemudahkan jalannya. Masjid ini ada mobilnya. Sebelum ada mobil, semua berkata, bisakah itu? Tapi begitu diupayakan, ada itu mobil. Allah mudahkan jalannya. Ini masjid bisa megah begini atas kesungguhan jamaah. Kesungguhan yang membawa kita keberhasilan dalam ibadah. Alhamdulillah kita sudah bersungguh-sungguh. Maka Allah lagi menginginkan wa tabattal ilaihi tabtila, lakukan ibadah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. 30 Ramadan, 30 tarawih. Jangan 30 Ramadan, tarawihnya 15. 20 tidak ada mi datang. Setengah-setengah namanya itu. Lakukan sepenuh hati. Wa tabattal ilaihi tabtila. Lakukan sepenuh hati. Makanya itu kalau yang baca lafaz niat, misalnya sambayang, penutup lafaznya niat itu selalu mengatakan lillah. Li itu untuk, atau biasa lillahi ta'ala, untuk Allah. Niat puasa, penutup niat puasa tak lillahi ta'ala. Penutup salat, niat tak lillahi ta'ala, untuk Allah. Karena ini untuk Allah, maka lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Contoh yang lain, kita salat tarawih. Tapi di sini 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat. Ya. Begitu Pak Imam selesai salam, ada masjid, ada zikir-zikirnya, ada doanya. Ada juga tidak. Begitu Pak Imam berdiri, ambil rakaat untuk ketiga. Allahu Akbar. Mohon maaf, masih ada saudara-saudara kita yang tinggal berzikir di bawah. Masih ada yang berdoa. Nah berdiri mi Pak Imam. Kalau Pak Imam sudah berdiri, apalagi sudah takbir, tak ada zikir, tak ada doa. Zikir dan doa itu sangat mulia di sisi Allah, dicintai Allah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kuncinya ada pada Pak Imam. Kad deerok ki sendiri-sendiri tidak datang ki di masjid. Seandainya mau tak yang jadi dalam salat berjamaah, Allah dan Rasulnya tidak menganjurkan kita ke masjid. Masing-masing mau tak mau. Tapi inilah kuncinya imam. Jangankan zikir, salat sunnah saja, salat sunnah. Belum selesai salat tak, Pak Imam sudah takbir untuk memimpin salat jamaah, maka tidak diselesaikan itu salat sunnah tak sampai 2 rakaat. Cukup di situ, ikuti Pak Imam. Saking pentingnya namanya mengikuti imam dalam salat berjamaah. Karena biasa tuh ada jamaah biasa kalau salat tarawih, naik Pak Imam berzikir dulu. Nah lihat kayaknya mami ruku, baru naik. Artinya dapat di 1 rakaat.
Jangan lakukan itu. Kecuali uzur. Uzur itu mungkin faktor usia atau mungkin faktor ada penyakit, boleh. Tapi kalau kita yang sia-sia, berdiri Pak Imam, semuanya ikut berdiri, wa tabattal ilaihi tabtila. Lakukan salat tarawih itu sepenuh hati. Sama juga mengeluarkan zakat. Zakat fitrah lakukan dengan sepenuh hati. Ada ambil zakat, kasih ambil. Lakukan. Adapun masalah disalurkan dengan baik atau tidak bukan tanggung jawab tak. Itu adalah tugasnya amil zakat. Sepenuh hati. Kan kadang juga ada orang mengeluarkan zakat, dia sendiri datang tetapi tidak sepenuh hati nak kenapa? Nanti ku sehari salah, gampang ku suruh-suruh. Yang itu bukan kan? Nanti sudah kita Ramadan nanti disuruh angkat batu merah. Itu bukan itu. Itu namanya tidak sepenuh hati itu. Memanfaatkan orang-orang yang tidak mampu. Lakukan sepenuh hati. Bawa ke amil zakat. Siapapun yang diberikan, kita berkata, ya Allah, zakatku ini kuberikan sepenuhnya. Tidak ada lagi yang kutunggu bahwa kalau ini ku kasih bisa karena bantu, kalau ini bisa karena balas. Contoh selanjutnya, kita bahas dulu masalah salat. Saat kita salat, afdal berdoa, khususnya posisi sujud. Jadi perbanyak doa kalau sujud. Cuma kalau sujud atau dalam salat, jangan berdoa menggunakan bahasa Indonesia, Makassar atau Bugis. Kalau dalam salat dianjurkan menggunakan yang ada ya lafaznya. Misalnya berdoa dalam sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz tidak ku hafal gitu. Apa jadi hafal? Bila ada ku hafal Ustaz. Rajin ku baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh dibaca itu. Ustaz doa makan itu. Memang doa makan, tapi tidak ada di situ bacanya ya Allah Rabb hambamu mau makan, tidak ada. Allahumma barik lana, ya Allah ya Rabb, beri berkah kepada kami. Fima razaqtana, dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Boleh itu. Sebahagian ulama membolehkan menggunakan bahasa Indonesia Makassar Bugis dalam salat, tapi tidak terucap di lisan. Tato dok jiria tinta. Sebahagian ulama membolehkan. Jadi dia tidak tulis. Karena semua bacaan salat itu harus terucap. Maksudnya itu terucap bergerak bibir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bilang pinta santai mau ke bisti. Kencan dulu di bibirnu Ya masih biasa itu ada orang bergerak lewat tongis sehingga mana katena nasusai itu. Apa mentu aku dong santai maki. Tapi tetap bergerak-gerak. Tidak boleh ki salat tidak ada gerakan bibir karena bacaan. Tidak boleh begini. Tidak boleh. Harus ini terucap. Tapi kalau doa bahasa Indonesia, sebagian ulama membolehkan. Tato do kiria tinta itu doa-doa tak. Tapi kalau mau paling afdal, bacalah yang ada lafaznya. Saat kita sujud, kita berdoa. Tapi kita dalam keadaan salat berjamaah, maka Pak Imam bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Kita masih berdoa. Mohon maaf, jangan lagi lama-lama berdoa kalau bangkit Pak Imam dari sujudnya. Pak Imam sudah naik, Allahu Akbar. Masih ada saudara kita nak perpanjang doanya. Jangan. Kalau mau ki panjang-panjang doa nanti kalau salah sendiri ki. Salah sunnah ki panjang-panjang ini imam di situ. Tapi jantung si terlalu panjang. Karena nanti ada jamaah dekat tak curiga. Entah jangan pingsangannya tinreng apa ya. Maksudnya ya disesuaikan dengan keadaan. Begitu bangkit Pak Imam, Allahu Akbar. Doa tidak selesai, maka tak perlu selesaikan doa, ikuti Pak Imam. Allahu Akbar. Jangankan sujud, tahiyat. Mestinya ini Pak Imam tahiyat pertama, rakaat kedua. Pak Imam hilaf, langsung berdiri ke atas. Allahu Akbar. Begini Pak Imam, begini mi. Lurus mi badannya Pak Imam. Bilang jamaah di belakang,
subhanallah, subhanallah, maka Pak Imam tidak boleh duduk kembali karena lurus di badannya. Sudah berpindah dari posisi satu ke posisi berikutnya, namanya tertib. Tidak boleh kembali lagi. Kecuali kalau baru masih bengkok gini pengguna, Allah, subhanallah, langsung duduk ke bawah. Jadi kita yang mau menegur jangan juga terlambat. Di atas subhanallah. Pak Imam juga kalau lupa, jangan terlalu kencang, pelan-pelan naik. Ada sebentar itu bilang subhanallah. Ya maksudnya ditunggu-tunggu. Ya tapi tetap bergerak. Tidak ada dia lolos. Tapi jangan juga ada pelan-pelan naik. Nah kau ada jamaah subhanallah. Jangan tidak perlu. Pokoknya naik. Weh sudah lurus. Jamaah di belakangnya berucap subhanallah, subhanallah. Karena Pak Imam tidak boleh kembali. Weh ternyata di masjid ini banyak orang tegas. Karena di dekat-dekat di sini lembut suaranya subhanallah. Itu yang di sudut sana orang tegasnya ini masjid, dia bilang seakan-akan ini Pak Imam tidak nak dengarkan orang tuanya di situ. Subhanallah. Seakan-akan itu bilang dengarkan itu ada tidak moton dikala di kanan. Subhanallah. Ini Pak Imam, kita ini sudah lurus, mau kita baca Al-Fatihah subhanallah terus tak kalah nak jawab mai Pak Imam Allahu Akbar. Ngapa kana? Ya seakan-akan tak kalah kau imam. Subhanallah itu bukan bacaan untuk memaksa imam duduk. Subhanallah itu adalah pengingat bahwa tadi Pak Imam kita sedang khilaf, bukan untuk mendudukkan imam. Jadi subhanallah itu bukan demo. Turunkan itu Pak Imam. Turunkan itu. Bahkan sudah salam langsung musyawarah. Ganti itu Pak Imam, ganti. Allahu Akbar. Lalu apa yang dilakukan jamaah? Karena sudah lurus Pak Imam. Wa tabattal ilaihi tabtila, lakukan dengan sepenuh hati kita sedang salat berjamaah, kuncinya ada pada Pak Imam. Bukan jamaah berkata, tinggalkan dulu saya tahiyat. Anne Pak Imam nangata kalupaya. Tahiyat karena ke? Tidak. Jamaah tidak tinggal tahiyat. Ikut Pak Imam juga tidak tahiyat. Pentingnya itu namanya mengikuti imam. Tidak tinggal. Semuanya naik. Berdiri. Beda kalau rakaat keempat. Kalau rakaat keempat mestinya tahiyat terakhir. Pak Imam lanjut naik. Allahu Akbar. Pede menton, tidak menton, bilang menunggu-menunggu. Pokoknya Allahu Akbar. Bilang jamaah di belakang subhanallah, subhanallah, maka Pak Imam berpikir sejenak. 5 atau 4 ini? 5 atau 4? Kalau kita ragu-ragu jumlah rakaat salat 5 atau 4, maka ambil yang terendah 4. 4 atau 3 ambil terendah 3. 3 atau 2 ambil terendah 2. 2 atau 1 ambil terendah 1. Jadi kita tidak boleh terlalu lama berpikir. Langsung ada kesimpulannya. 3 atau 2? 2. Tidak boleh 3. Tadi ku baca itu Allah ada. Yang kedua apa itu dia? Tak ada kapan? Bukan. Tidak ku hafal gitu. Ya, tidak boleh terlalu lama. Makanya ada rumusnya. 2 atau 3 ambil yang terendah. Pak Imam ini berpikir 5 atau 4. Kalau ragu-ragu maka boleh Pak Imam kembali duduk. Kembali meskipun lurus badannya karena lakbi. Tapi ini posisinya Pak Imam juga yakin bukan 5, 4. Tidak ragu-ragu. 4 ini. Subhanallah. 4 ini. Tidak bakalan duduk ke saya. 4. Subhanallah. Tidak duduk Pak Imam. Maka karena Pak Imam yakin 4, berarti Pak Imam melanjutkan rakaat yang keempat menurutnya, padahal sudah 5. Ada 3 orang ini mengucap subhanallah, subhanallah. Maka yang 3 orang ini tidak mengikuti imam, tinggal tahiyat karena lakbi.
Bagaimana yang lain? Yang tidak mengucap subhanallah. Yang tidak mengucap subhanallah, kalau yakin 4 tinggal tahiyat, 2 posisinya. Tapi kalau dia juga ragu-ragu, 4 atau 5. Kalau kita ragu-ragu, afdalnya ikut imam. Karena ada itu orang salat tidak nahitun rakaatnya itu. Pokoknya kalau rukuk pak imam, rukuk juga. Kalau sujud juga. Kalau berdiri, begitu ada bilang subhanallah, apa nak bacakan subhanallah ini? Ragu-ragu, maka ikuti imam. Ternyata dalam satu masjid lebih banyak yang ragu-ragu, semuanya ikut imam. Tallu mami mantan. Anne tallu ragu-ragu tong. Gasing kakak kesalan nih. Ngapa nak menteng asing ini? Tidak boleh lagi ragu. Kalau sudah maki yakin 4, tidak boleh lagi dipikir. Fokus dalam bacaan dan doa. Jangan sampai nak ana tallu mama ki terpaksa nak kopi sebelah. Subhanallah tu. Nak kau ulang kudu saranu. Tidak boleh lagi. Pokoknya kalau subhanallah, tinggal maki kita yang 3 orang. Biarkan mereka yang lain ragu-ragu ikut imam. Apa yang dilakukan yang 3 orang ini? Selesai tahiyatnya, bukan salam. Bari salam anak kere ka Pak Imam salu dulu. Tidak boleh. Ditunggu Pak Imam salat. Tahiyat terus. Pak Imam dengan jamaah yang lain ruku. Ini yang 3 tetap tahiyat. Pak Imam sujud, yang lain juga sujud, yang 3 tetap tahiyat. Tahiyat pipa imam, tahiyat pipa imam. Selesai Pak Imam, assalamualaikum. Baru yang 3 ini juga beri salam. Hebatnya itu namanya mengikuti imam dalam salat berjamaah. Khusus ibu-ibu tidak boleh berucap subhanallah. Tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh ibu-ibu subhanallah? Karena kalau ibu-ibu ada maunah diikuti baru bagus. Jadi tabik kalau ada Nabi bilang makna antarkan dulu ya. Sudah aku bayar paketku di sana, antar ki cepat. Karena kalau ada maunah dan tidak dilakukan hilang senyumnya itu. Makanya kalau ibu-ibu bilang rasa jami ucap subhanallah ibu-ibu ya kak. Kalau ibu-ibu mengingatkan tu Pak Imam, subhanallah tidak didengar. Subhanallah tidak didengar. Curhat sama teman. Subhanallah tu itu Pak Imam tidak ada dengarkan ki. Ibu-ibu ngotot kalau ada namawi. Makanya cukup diam saja. Sebagian ulama boleh. Ya boleh. Tapi kalau ada yang mengucap subhanallah, lebih afdalnya itu diam. Pentingnya namanya mengikuti imam dalam salat berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup, bulan ini bulan yang suci. Bukan sekedar bulannya yang suci, tapi jiwa hati kita juga harus ikut suci. Itulah fungsinya zakat harta. Itulah fungsinya zakat fitrah. Bersihkan semuanya harta kita, hasil usaha kita suci, sehingga insya Allah dimudahkan kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selain kesucian seperti itu, Bapak Ibu jamaah, buka pintu maaf selebar-lebar. Memaafkan kehilapan saudara-saudara. Berpikir membuka pintu maaf saudara yang ada di kelompok terlalu jauh, yang ada satu binasa terlalu jauh. Bukanlah, sucikanlah hati, mulai dari rumah tangga sampai kepada tetangga. Rumah tangga ada suami istri, ibu-ibu. Jelas disolatkan. Karena saya berpesan sama ibu, tapi ibu sebentar kalau pulang ibu, jangan tunggu Idul Fitri. Sebentar kalau pulang luangkan lalu waktu ibu. 5 menit terlalu lama. 2 menit masih boleh kurang, 1 menit mau. Luangkan lalu waktu tatap wajahnya suami ibu. Pokoknya ditatap baik-baik. Bukan tatapan biasa. Bukan cuma mata kepala yang menatap, tapi juga nurani kita yang tatap. Nurani itu bahasa Arab, masuk ke Indonesia. Nur itu cahaya. Ani itu berasal dari kata aini, penglihatan. Jadi nurani itu cahaya penglihatan.
nurani memandang suami. Saat dipandang suami bukan sekedar dilihat-lihati saja, tapi ditanya hati tak, bagaimana sebenarnya ini suamiku. Kalau hati menjawab, Nabi bilang, weh baiklah suamiku, 12 tahun mas sama baik nah, weh 7 tahun mas sama baik nah, ya ada mi cucuku baik nah suamiku. Kalau ada terdetik dalam hati tak berkata baik nah suamiku, itulah hakikat kebahagiaan yang sempurna. Tapi kalau baru 30 detik dipandang wajah suami, baru siku jangan kencing ni bapak. Deh. Andai bapak anak puna teman nak menelpon cepat nak. Tunggu mak. Kalau kita menelpon kita bicara nak cuek jaki. Polisi kunci ni. 25 Ramadan belum pi ada COD. Pancet dah. Kalau ada di hati tak begitu, tapi buka pintu maaf untuk suami kalau itu sebagai kesalahan menurut kita. Ku maafkan ya Allah ya Rabb untuk suamiku. Ya Allah Rabb, memang aku sedikit merasa jengkel kepada suamiku, tapi cintaku jauh lebih besar daripada balis-balisku ya Allah. Lebih kusuka gitu ya Allah. Meskipun saya juga ya sering-sering. Kenapa buka pintu maaf? Allah saja ajarkan doa melalui dengan Nabi Muhammad SAW 10 terakhir selalu membaca, yaitu tentang doa memohon maaf. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk kita semua fu'anna, doa memohon maaf. Tidak ada di situ doa ampunan, karena bulan ini sudah diampuni kita. Tapi doa memohon maaf, ampunan itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau maaf, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Maafkan itu. Jadi jangan lagi ada merasa. Inilah doa yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada Nabi yang sering dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan, suami bagi istri, istri bagi suami, dan anak keturunan. Apa itu? Qurrata a'yun. Kalau dilihat itu tenang perasaan, bunga-bunga penglihatan. Jadi bukan main-main, itu namanya memandang pasangan sama dengan memandang anak-anak adalah sumber kebahagiaan. Karena disitulah kunci hakikat kesuksesan yang sempurna saat bersama dengan keluarga dan kita merasa bahagia. Antum itu tuata walaupun alik baki alap pasa. Nah karena asyara dia kunjungi itu kakek neneknya, purinana, cikalina, datangi semua. Untuk apa? Untuk saling berbahagia bersama dengan keluarga. Jadi bangun itu kebahagiaan bersama dengan keluarga, karena di situlah kunci kebahagiaan kita. Makanya tabibu nanti kalau pulang ki, pokoknya maafkan itu kalau ada kehilapan suami, ambil tangannya suami. Sunnahnya itu dicium tangannya suami. Jadi parfum-parfum memang di tangan tak bapak. Apalagi 20 Ramadan ke atas rajin-rajin kiciu nak kena kata menton ini bapak anak pokok nak. Habis ni tak lapas anai. Kalau suami sunnahnya di sini. Di sininya istri. Ya. Keningnya dikecup gini. Jadi suami ke istri di sini, kalau istri ke suami di tangannya. Pokoknya kalau pulang ibu bersih-bersihkan memang di sini. Sunnah itu. Oh, datang bapak. Apa tu mai? Sunnah. Sunnah. Jangan maki ambil sunnah yang berat-beratkah? Yang gampang-gampang orang. Yang mana sunnah berat? Nah bisi-bisi suaminya. Bulan Ramadan ini bukakan pintu maaf untukku. Saya mau 2. Hai, anu waktal ane kamainya. Tapi kalau sunnah yang ringan-ringan langsung disentuh. Jangan maki minta izin, cida-cida ni. Nah, kenapa? Hebat luar biasa. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Nah, karena sedek mami, 3 menit mami. Saya juga berpesan kepada para suami. Alhamdulillah banyak hadir para suami.
bahagiakan lalu pasangan tak bulan ini. Buat mereka tersenyum istri tak. Kalau bulan ini kita buat tersenyum istri tak, anak-anak tak 70 kali di luar Ramadan baru sama pahalanya. Itu metode Atariolo pernah menjelang lebaran itu kita lapas nak belikan semua itu baju baru istrinya, anak-anaknya semua. Untuk apa? Supaya mereka tersenyum. Kalau kita buat bahagia keluarga bulan Ramadan ini 70 kali di luar Ramadan baru sama. Makanya tabik semua itu gaji-gaji kita semua, pemasukan tak kasih semua bulan ini semua kuserahkan untuk kamu, untuk bahagia istriku. Sariang ngasih ni ya nising kasih semua. Ya. Di situ Tommy korong kati dalit capitannya pun ini terneseng. Ya Tommy kati dalit tak. Kati tidak boleh tong itu laki-laki habis. Biasa tong sama kita teman tidak enak tong kalau kita terus ditraktir. Enak tong itu, bro. Pede tapi pun nasangnya ditraktir. Nampai sulu dodong lah. Mana kan? Tena dulu lah boleh kan ki. Pace tong ini kasih ya. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah kalau semangatnya jamaah ini kayaknya biar sampai jam 7. Tapi karena waktu berjalan terus, mudah-mudahan insyaallah Ramadan pada tahun ini kita meraih keutamaannya Lailatul Qadar. Kita mendapat kesuciannya Ramadan, hati tak semua menjadi suci pula. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini insyaallah menyebabkan berkahnya Allah kepada kita semua, ampunannya Allah dan maafnya Allah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan majelis ini ya Allah, Engkau rahmati ke semua. Engkau beri berkah kepada kami semua, berkah dalam hidup kami ya Allah, berkah dalam keluarga kami ya Allah, berkah dalam kesehatan kami, berkah dalam usaha kami, berkah dalam cita-cita dan doa kami, berkah dalam ibadah dan amal kami, sehingga kami semua termasuk hamba yang selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga, al khusus kepada seluruh jamaah yang hadir. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.